Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Wijaya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Saya akan menjelaskan hasil tugas yang saya kerjakan tentang nama-nama organ dan jenis-jenis gangguannya. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Gambar A menunjuk pada hidung. Fungsinya yaitu menyaring kotoran dari udara yang dihirup. Yang B yaitu menunjuk pada sinus, berfungsi untuk menghangatkan atau melembabkan udara yang dihirup. Yang C yaitu rongga mulut. Dalam sistem respirasi, mulut berfungsi sebagai cadangan jalan masuknya udara jika hidung sedang tersumbat. Yang D yaitu kelenjar adenoid, berfungsi melawan infeksi adenoid dan amandel. E epiglotis, fungsinya untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernafasan. F faring, G laring, dan H adalah trakea. Fungsinya sama, yaitu untuk menyalurkan udara dari hidung dan mulut. Kemudian ke faring, turun ke laring, kemudian ke trakea, dan pada akhirnya udara sampai ke paru-paru. Yang J ada pleura. Pleura berfungsi untuk melumasi bagian rongga paru-paru agar tidak teriritasi. Lalu ada bronkus, berfungsi untuk mengantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru. Lalu bronkiolus berfungsi mengalirkan udara menuju alveoli atau alveolus. Alveolus berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Yang terakhir ada diafragma untuk membantu saat muntah, buang air kecil, dan buang air besar dengan cara meningkatkan tekanan pada rongga perut. Nah, berikut ini juga ada nama-nama gangguan sesuai dengan tempat terjadinya. Ada rinitis, sinutis, asma, adenoides, bronkitis, laringitis, faringitis, pneumonia, dan juga gangguan-gangguan lainnya. Bisa kita lihat di slide ini. Baik, akan saya jelaskan tentang gangguan-gangguan tersebut. Yang pertama yaitu rinitis. Rinitis adalah iritasi dan pembengkakan selaput lendir di hidung. Penyebabnya yaitu reaksi sistem kekebalan tubuh yang terhadap zat yang dianggap berbahaya seperti misalnya alergi. Tanda-tandanya bisa ditandai dengan bersin-bersin, pilek, rasa gatal pada hidung, dan hidung tersumbat. Yang kedua yaitu sinusitis. Kondisi ketika rongga di sekitar rongga hidung meradang. Penyebabnya bisa disebabkan karena alergi dari virus atau bakteri juga bisa, kuman juga bisa. Tanda-tandanya yaitu berupa nyeri pada wajah, hidung meler, dan hidung tersumbat. Kemudian ada asma, yaitu salah satu gangguan sistem pernafasan berupa peradangan dan penyempitan pada saluran nafas. Paling sering penyebabnya yaitu debu, asap rokok, bulu babi, udara dingin, serta infeksi virus sampai paparan zat kimia. Tanda-tandanya yaitu sesak pada dada, batuk terutama pada malam hari atau dini hari, sesak napas, mengi yang juga menyebabkan suara seperti siulan saat mengeluarkan nafas. Kemudian ada bronkitis, yaitu peradangan selaput bronkial yang membawa udara dan dari paru-paru. Penyebabnya bisa disebabkan karena infeksi virus pernafasan. Tanda-tanda atau gejalanya yaitu batuk berlendir kental dan sesak napas. Pneumonia yaitu infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan. Penyebabnya infeksi virus, bakteri, dan jamur. Tanda-tandanya atau gejalanya bisa berupa batuk berdahak atau bernanah, demam, menggigil, dan kesulitan bernafas. Selanjutnya ada TBC. Definisinya yaitu suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru.
Penyebabnya disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya berupa batuk, kadang-kadang ada bercak darah, penurunan berat badan, berkeringat di malam hari, dan demam. Selanjutnya ada pneumotoraks, yaitu istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi paru-paru yang kolaps atau mengempis. Penyebabnya karena ada celah yang muncul pada dinding dada, salah satunya diakibatkan oleh cedera. Gejalanya berupa sesak nafas. Selanjutnya hemotoraks, yaitu penumpukan darah di dalam rongga paru-paru. Penyebabnya yaitu cedera trauma pada dada. Tanda dan gejalanya yaitu rasa sakit atau perasaan berat di dada, merasa cemas atau gugup, dyspnea atau kesulitan bernafas, bernafas dengan cepat, detak jantung tidak normal atau cepat, berkeringat dingin, kulit menjadi pucat. Lalu ada efusi pleura. Efusi pleura merupakan penumpukan cairan di antara jaringan yang melapisi paru-paru dan dada. Penyebabnya bisa disebabkan karena gagal jantung dan penyakit-penyakit pada ginjal, infeksi pada paru-paru, kanker paru-paru, penyakit-penyakit autoimun, dan emboli paru-paru atau penyumbatan pembuluh darah. Tanda-tandanya bisa berupa batuk kering, demam, kesulitan bernafas terutama saat berbaring, nyeri pada dada saat menarik dan membuang nafas, dan juga sesak nafas. Kemudian yang terakhir ada COVID-19, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Penyebabnya yaitu virus corona. Tanda-tandanya atau gejalanya yaitu demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Gejalanya dapat berkembang menjadi pneumonia berat. Demikian penjelasan dari hasil tugas mengenai nama-nama dan gangguan pada sistem respirasi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.